Pelajaran hari ini gak berat-berat amat ya. Ini ringan banget dibandingkan dengan yang lalu-lalu. Ya, ini jauh lebih ringan. Tapi begini, justru pelajaran yang ringan ini justru sekarang yang yang menimpa gereja. Permasalahan ini menimpa gereja. Dan banyak gereja masih nggak bisa jawab. Makanya saya mengucap syukur saudara-saudara semuanya mau belajar ini. Ini adalah basic supaya kita bisa membekali jemaat. Bagaimana caranya ketika kita bertemu dengan mereka ini. Jehovah Witness itu adalah organisasi yang paling terakhir di dalam kekristenan, yang paling akhir, paling muda di dalam kekristenan, yang merupakan bidat ya, atau pengajaran menyimpang. Dan karena dia pengajaran paling akhir, maka dia masih begitu begitu getol gitu datang ke rumah-rumah. Dan sekarang ini kabar terbaru, mereka sudah tidak datang ke orang-orang Kristen lagi, mereka datang ke orang-orang dengan agama yang lain. Jadi mereka sengaja memang membenturkan diri dengan ajaran agama yang lain supaya karena mereka sudah berhasil menanamkan bahwa mereka ini Kristen, supaya nanti seolah-olah kekristenan kita ini adalah kekristenan yang sangat suka nginjil gitu, terlihat seolah-olah suka nginjil. Nah nanti mereka akan dijelas saja, dia tahu bahwa itu nanti tidak bagus buat mereka, tapi mereka terus hajar supaya nanti mereka menjadi sama dengan gereja-gereja yang lain, penganiayaannya sama gitu. Makanya kita mesti hati-hati dengan kelompok satu ini. Karena kelompok satu ini sekarang sudah bukan merusak iman satu orang, ya, tapi sudah mulai merusak imannya gereja. Dan sayang gereja itu sampai sekarang juga kurang bisa mengantisipasi pengajaran ini. Kalau bicara masalah pengajaran mereka satu demi satu, ini pengajaran mereka sangat unggul sekali, terutama dari sisi pengikut ya. Nanti saya akan kasih tahu. Ini seharusnya dipakai oleh gereja untuk membekali jemaat juga supaya mereka jemaat itu memiliki pribadi yang unggul untuk menginjil. Itu ini sebenarnya bisa kita pakai caranya. Tapi harus ada basicnya supaya kita nggak hanya membekali, ayo jemaat menginjil, bukan. Itu ada basicnya juga. Kenapa mereka punya pengikut-pengikut yang luar biasa. Nah, di bagian pertama ini saya tunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan mungkin ya. Ini adalah bentuk salib dari kelompok Jehovah Witness, saksi Yehova. Pokoknya kalau mereka suka menunjukkan gambar salib bentuk yang ke atas gini, itu pasti Jehovah Witness. Mengapa? Karena Jehovah Witness itu ingin membuat sesuatu yang berbeda dengan Kristen. Gitu. Perlu saudara ketahui, basicnya semua pengajaran-pengajaran agama yang menentang Kristen itu sebenarnya menentang salib. Semuanya. Makanya sebenarnya ini materi tepat sekali untuk Paskah ya. Semuanya menentang salib. Mau agama Islam, yang mereka tentang salib. Mengapa? Karena mereka tidak percaya Yesus mati di atas kayu salib. Mereka bilang Yesus nggak mati di situ, sampai sekarang Yesus masih hidup di surga sana, nanti akan kembali menjadi menjadi tokoh yang nanti akan mengalahkan Dajjal, begitu. Yahudi juga seperti itu. Orang Yahudi menentang Yesus yang ada di atas kayu salib. Walaupun semua dokumen-dokumen kuno menyatakan bahwa yang disalib itu Yesus. Dokumennya Flavius Josephus itu bukan orang Kristen. Kemudian dokumen dari Talmud sendiri menyatakan bahwa yang disalib Yesus, tapi sekarang mereka menyangkal. Mereka menyangkal salib. Jadi makanya sebenarnya pemberitaan salib itu benar seperti kata firman Tuhan. Itu kebodohan bagi dunia. Termasuk Jehovah Witness ini. Jehovah Witness ini percaya salib, tapi bentuknya udah beda supaya mereka berbeda dengan orang Kristen. Saya tahu ini argumen ini sangat lemah banget nih. Karena bentuk salib Romawi tidak ada bentuknya seperti ini. Mereka ini menyesuaikan dengan pengajarannya dari ketika Musa itu di padang gurun ketika ada orang Israel digigit ular tedung. Itu kan diangkat begitu ya lambang ularnya itu. Nah kan diangkat pakai tiang seperti ini, nggak mungkin tiang salib itu. Jadi kenapa mereka menggunakan salib seperti ini? Mereka bukan main-main wasa comot, enggak. Mereka cari padanannya di dalam Alkitab. Dan bentuknya seperti inilah. Sekarang ini salibnya Jehovah Witness. Jadi pokoknya ada gambar seperti ini. Nah ini tulisannya sama semuanya, Indri semuanya sama. Yang beda cuma bentuknya. Mengapa mereka tidak mengakui Yesus disalib dalam bentuk salib Romawi gitu ya, dalam bentuk yang kita pahami sama-sama, supaya mereka berbeda dengan kita, itu aja. Gitu. Nah, kita sekarang mulai masuk kepada sejarahnya lebih dulu. Dari sejarah ini kita nanti akan tahu mengapa saksi Yehova itu begitu luar biasa. Kita mulai dari yang pertama ya. Gerakan ini didirikan oleh Charles Taze Russell, Taze atau Tas ya.
bacanya apa ini? Ya. Charles Taze Russell, ya, ini orang Amerika. Dia lahir tahun 1852 dan mati 1916. Ya umurnya kira-kira 67 ya kira-kira. Ya sekitar itulah. Nah, prinsipnya itu ini. Dan masalah yang kedua ini sekarang banyak gereja mulai mengadopsi, gitu ya. Dia pertama menolak doktrin tentang neraka. Mengapa dia menolak doktrin tentang neraka? Karena dia bilang bahwa Allah itu maha kasih dan tidak mungkin orang akan disiksa selamanya. Ya. Jadi dia berpikir Tuhan itu kan mengasihi kita. Gak mungkin Tuhan itu sampai tega menyiksa kita di neraka, kan kita ciptaan Tuhan. Ya walaupun disiksa sementara, apalagi kita ini orang Kristen anak Tuhan, gak mungkin lah Tuhan setega itu. Saat jahat-jahatnya kita pasti cuma mungkin dihukum sebentar, setelah itu diangkat lagi. Oh betapa luar biasanya Tuhan seperti itu. Gitu ya. Saudara lihat ini, padanan hal ini dengan pengajaran-pengajaran gereja sekarang ini trennya sudah mulai Allah yang mengasihi. Dia mulai melupakan bagian yang penting, yaitu Allah yang adil. Makanya saudara, hati-hati dengan pengajaran yang menyenangkan telinga. Memang nyaman sekali di telinga, enak sekali kita mendengarnya, benar. Tetapi itu justru sangat berbahaya. Karena justru dari doktrin itulah Charles Taze Russell itu memperkenalkan pandangan saksi Yehovanya. Dari Allah yang maha kasih, gak ada yang salah dengan Allah yang maha kasih. Tapi kemudian dia melangkah terlalu jauh sehingga berkata bahwa tidak mungkin Tuhan itu menyiksa manusia di neraka. Jadi saksi Yehova basicnya adalah mereka tidak percaya di neraka. Ya itu aja. Itu basic pengajarannya dulu ya. Sebenarnya nanti akan ada banyak. Mudah-mudahan cukup, tapi kalau nggak cukup nggak apa-apa. Karena memang sangat banyak sekali pernik-perniknya di saksi Yehova sangat banyak. Sebenarnya saya bisa langsung aja, tapi saudara pulang nggak dapat apa-apa. Ya pandangan saksi Yehova kayak gitu-gitu aja. Nah saya mau saudara pulang ini nanti bisa mengerti bagaimana ketika ketemu dengan mereka, apa-apa saja yang perlu dikatakan kepada mereka, gitu ya. Jadi ini kelas ini agak sedikit advance ya. Kalau yang kelas-kelas lain hanya memperkenalkan siapa saksi Yehova, tapi sekarang saudara mesti belajar sedikit untuk menjawab mereka. Yang pertama, yang kedua, tahun 1870 ia membentuk PA. Nah masalahnya di sini, seperti LWS suka bentuk PA. Bukan berarti LWS salah, enggak. Dia bentuk PA, Bible Teaching ya, Bible Teaching. Nah masalahnya kita mesti harus tahu siapa Charles Taze Russell. Charles Taze Russell ini dikenal sebagai pengusaha. Tapi ketika saya bertanya pada teman-teman saksi Yehova ya SSC, saya punya teman saudara di Facebook, di WA saya itu saya punya teman pendetanya saksi Yehova, penantuannya saksi Yehova. Jadi suka tanya-tanya sama dia. Pertama datang, ketika dikenalkan saya nggak tahu. Tapi dia bagiin kan, kalau saudara tahu saya setiap hari bagiin renungan ini, pintu ini dapat tiap pagi. Nah renungan itu juga nyampe ke dia. Nah dia maunya juga mau ngasih renungan ke saya gitu. Pertama-tama nggak saya baca renungannya, karena kan kalau renungan saya ada audionya, enak didengerin sambil ngerjain yang lain bisa. Tapi kalau baca itu kan mesti butuh waktu khusus. Nah saya nggak baca. Satu saat saya itu pengen baca. Saya cukup kaget di situ ternyata loh, kok kesan saksi Yehovanya kental ya. Nah karena belajar hal sejarah ini loh, kok kental. Saya tanya sama dia, kamu orang saksi Yehova? Iya, dia ngaku. Gitu. Nah, jadi si Charles Taze Russell ini membentuk PA. Mengapa dia membentuk PA? Karena dia waktu itu berada di gereja kongregasional. Jadi kongregasional kira-kira Pentakosta begitulah. Gereja Pentakosta, dan pengajaran yang masuk ke dia adalah pengajaran Calvinis. Saudara tahu, basic pengajaran Calvinis adalah Tuhan memilih orang yang diselamatkan. Itu basic pengajarannya. Tuhan telah memilih orang yang diselamatkan. Nah, akhirnya pada giliran yang lain, ya, pandangan Calvinis ini akan mengarah ke berarti Tuhan juga memilih orang untuk berdosa, memilih orang untuk dimasukkan neraka, kan gitu. Konsekuensi ininya, konsekuensi gampang-gampangannya gitu. Nah, si Charles Taze Russell tidak sepakat. Oh salah, gak mungkin saya punya Tuhan yang kayak gitu. Masa Tuhan milih orang yang masuk surga, mana yang masukkan neraka? Jahat banget Tuhan seperti itu. Pandangannya udah benar ya sebenarnya. Pandangannya saudara lihat ini, cara pandangnya sebenarnya sudah benar. Maka dia membentuk kelompok PA gitu. Di kelompok PA ini dia yang ngajar. Nah perlu saya kasih tahu, ketika dia membentuk kelompok PA ini,
usianya 18 tahun. Dan di orang-orang saksi Yehova pada saat itu meyakinkan pada saya, Charles Taze Russell ini sudah menguasai banyak bahasa gitu. Saya tanya sama dia, sama mereka lah, anak umur 18 tahun menguasai Yunani Ibrani bagaimana mungkin? Oh belajar, ada yang ngajari katanya gitu. Tapi saya sebagai pelaku ini ya, pelaku STT, ini orang-orang STT, kamu belajar Yunani Ibrani setahun bisa? Gak bisa saudara. Belajar Yunani Ibrani itu mungkin butuh bertahun-tahun untuk kita bisa paham dan menafsirkan Alkitab secara benar. Ini mereka ini bekalnya paling cuma Bible Work, ya. Bible Work kan, Bible Work itu aplikasi untuk membaca tulisan Ibrani Yunani, arti-artinya ada semuanya di situ. Gitu, itu Bible Work. Zaman waktu itu belum ada Bible Work. Bayangkan, Bible Work tidak ada, dia tiba-tiba pinter, umur 18 tahun, 18 tahun berapa? 18 tahun, seumur saja menguasai Yunani Ibrani, kemudian membuat ini apa, teologi, membuat basic teologi buat mereka sendiri. Saudara bisa bayangkan kayak apa teologianya? Ya jelas saja nyimpang. Si Charles Taze Russell ini pokoknya tidak sepakat dengan itu tadi Calvinis. Kemudian dia ketemu dengan kelompok Adventis, kelompok Advent. Senang dia, kelompok Advent itu punya ciri khas. Kelompok Advent itu mereka sangat taat sekali pada firman Tuhan. Babi pun tidak mau makan mereka. Babi tidak mau makan. Kita ini babi kecap, coba dimakan kafe, samcan doyan, gitu. Tapi kita ngomong pelaku firman. Nah mereka tidak mau Adventis ini, saking ketatnya mereka ini, mereka sangat menjaga kebersihan. Itu kelompok Adventis itu gitu. Si Charles Taze Russell ini senang. Ini baru benar nih, gereja yang kayak gini nih benar kelakuannya gitu. Maka dia menggabungkan berbagai macam ajaran itu tadi. Kelemahan Charles Taze Russell saya sudah pasti tahu. Dia pasti tidak menguasai bahasa aslinya. Dia pasti menggunakan bahasa Inggris waktu itu. Ya saya maklum lah, usia 18 tahun, mohon maaf ya, belajar Yunani itu pernik-perniknya banyak banget. Walaupun orang bisa bahasa Inggris sekalipun canggih bahasa Inggris, belum tentu dia bisa belajar bahasa Yunani. Yunani loh, ini masih Yunani, belum Ibrani. Susah sekali. Hipil, terus kemudian sewa dan lain sebagainya itu susah sekali. Nah, si Charles Taze Russell sudah mengeluarkan teologia, sudah mengeluarkan sistematika teologianya dia sendiri. Problemnya di situ. Makanya saudara, hati-hati ya, memiliki cara pandang yang berbeda dengan cara pandang gereja atau yang lain. Jangan kita buru-buru mengajak debat dulu. Ya, kita mesti belajar dulu, ngertiin dulu itu barang apa, supaya ketika kita ngomong sama orang, kita ngerti persis bahannya. Jangan seperti kemarin tuh kasusnya si anak Manado itu yang menyerang pas apa sih namanya? Nah, baru lulusan sekolah teologi masih jadi vikaris sekitar setahun gitu lah. Diserang tuh, ini nggak alkitabiah gitu. Ya serang, dan masalahnya si bantu teolog-teolog yang udah kawakan apa namanya itu orang ini, terus kemudian pokoknya orang hebat-hebat, bahkan Pak dari itu bantuin dia. Begitu sih didatengin sama Pak dan dikasih kado uang yang mekar ini, uang yang gini tuh kan, ada uangnya disusun gini. Sudah luluh sudah dia, terlanjur itu urunan dapat juta dikasih, dia juga dapat dari si, udah selesai. Jadi buru-buru kemarin dia buru-buru ngeritik begitu, begitu dapat duit selesai. Ya sudah, akhirnya marah-marah Bapak. Itu contohnya ya, saudara mesti belajar dulu gitu. Saya bukan melarang yang teolog-teolog ini berdebat dengan orang, enggak, tapi tolong ngertiin dulu. Jadi jangan asal berdebat, asal semangat aja. Enggak, lebih baik kita belajar mendengar, itu lebih baik ya. Dan kemudian 6 tahun kemudian dia diangkat menjadi pendeta oleh kelompoknya itu, bukan oleh yang lain. Itu masalahnya. Diangkat-angkat sendiri sama pendeta oleh kelompoknya itu. Dan pada tahun 79, 9 tahun kemudian dia mulai menulis. Pertanyaannya mengapa dia menulis? Karena nggak ada yang dengerin.
khotbah di mana-mana pasti nggak ada yang dengerin dia, karena bertentangan, gitu. Maka dia membuat traktat tulisan-tulisan sendiri namanya The Watchtower atau Menara Pengawas. Ya, dia buat sendiri dan kemudian dia menulis 6 seri buku Studies in the Scripture, belajar Alkitab, mempelajari tulisan-tulisan Alkitab. Dia bikin sendiri karena kalau sing ngrungokno, nah dia nulis. Tapi ini loh bahayanya tulisan, saudara ya. Ketika kita sudah mati, ya kalau kita punya peninggalan tulisan ini, maka tulisan kita bisa dipercaya orang, gitu ya. Jadi sebaiknya memang bagi mahasiswa belajarlah untuk menulis. Jadi jangan hebat saja di dunia khotbah, dunia pelayanan, tapi nggak punya tulisan, percuma. Kita mati hilang. Tapi ini Charles Taze Russell pintar sekali. Dia nulis buku dan buku ini 6 seri ini menjadi buku pegangan saksi Yehova sekarang. Basicnya di situ. Nanti akan ada ditambahi satu buku penutup yang ngerjakan orang setelah ini. Itu dia buat tebel-tebel bukunya 6 seri. Saya masih belum punya buku ini. Saya coba cari beli di ini apa di luar masih nggak ada. Ya saya berharap ada orang jual buku bekasnya lah. Itu supaya saya bisa ini ditutup pembeliannya. Nah, dia meramalkan. Nah ini masalahnya. Orang yang sudah hebat di teologi mulai ngeramal, mulai menjadi paranormal rohani. Yesus datang pada tahun 1874. Gitu. Saudara, Yesus datang, saudara. Pengikutnya percaya. Nah, habis itu ternyata Yesus tidak datang. Diralatlah sama dia, bukan 1874. Yesus datang 1914. Meleset juga akhirnya. Akhirnya karena mungkin stres dia mati. Tahun 1914. 2 tahun setelah itu mati dia. Karena nggak terjadi. Saudara bisa bayangkan kalau di sini meramalkan sesuatu nanti saudara-saudara 2023 Yesus datang. Ternyata Yesus nggak datang. Saudara betapa stresnya. Ayo datanglah Tuhan, gitu ternyata nggak datang. Dia ngalami seperti itu di Charles Taze Russell ini. Akhirnya untuk menutupi kesalahan itu, kelompok saksi Yehova, nanti kalau ketemu saksi Yehova pasti akan ngomong dia, oh enggak, maksudnya itu 1914 ini Yesus sebagai raja di surga, gitu ngomongnya. Ya kan kita nggak tahu nih, Yesus sebagai raja di surga ini tahun berapa, kan dia nggak ngerti. Ya kita di sini kan, entah di sono dia dilantik sama Bapa jadi raja atau tidak, kan kita nggak tahu. Maka itu diambil sama dia untuk membela Charles Taze Russell. Enggak, ini adalah Yesus menjadi raja di surga itu 1914. Lah terus sebelumnya jadi apa? Membangun rumah buat kita, rumahnya belum selesai. Jadi sekarang 1914 selesai, dia jadi raja di sana. Kan pertanyaannya jadi terus penduduknya siapa gitu kan. Oke, lanjut. Akhirnya Charles Taze Russell meninggal. Nah, ini penggantinya. Penggantinya ini lebih gila. Ya. Joseph Franklin Rutherford, ya, dia 1969, 1942 ini dia lahir, matinya dia di sini. Dia bukan seorang pengusaha, tapi dia penulis, kemudian kerja di pengadilan, jadi pengacara dan jadi hakim. Gak ada teologianya sama sekali, gitu. Tapi karena dia orang pinter, ya, maka dia kemudian menjadi penggantinya Charles Taze Russell. Mengapa dia menjadi saksi Yehova? Dia dulunya juga orang Kristen, ya. Karena membaca 3 bukunya Russell, 3 buku tadi 6 tadi, dia baca 3 buku, kemudian bertobat, terima Yesus sebagai putra Allah, gitu ya, bukan Tuhan putra Allah. Dia dan istrinya membaktikan diri pada gerakan Russell. Itu. Pada tahun 1916 dia menggantikan. Ya, setelah itu tadi mati 1916 diganti. Nah, dia menerbitkan buku yang penting, namanya buku Awake, Segarlah. 2 buku ini yang sering kali diedarkan atau dibawa-bawa oleh kelompok saksi Yehova. Watchtower, Segarlah, itu pasti dibaca. Saudara kalau nggak dapat 1 Segarlah, pasti dikasih Watchtower dulu. Segarlah itu berisi kehidupan sehari-hari, cara praktis hidup sehari-hari keluarga, ini itu si JF Rutherford. Tapi Watchtower itu pengajaran-pengajaran. Itu bedakannya seperti itu. Makanya orang saksi Yehova mesti bawa 2 buku itu untuk diberikan kepada kita. Nah, yang penggantinya ini yang ngasih Nathan Homer Knorr. Dia menggantikan Rutherford tahun 42. Nah, ini yang kemudian membuat saksi Yehova kemudian menjadi pemberita-pemberita Injil. Yang mereka lakukan adalah indoktrinasi. Jadi saya pernah ikut kelompoknya saksi Yehova. Jadi ya masuk gitu loh, nyamar gitu.
Ya oh, posisi rasanya dari saksi Yehova ini saya ikut saudara ceritanya itu. Dan benar ketika ikut itu kita diajar untuk menghafal, untuk menghafalkan ayat-ayat gitu. Sehari kita dikasih dua ayat gitu. Kemudian kita suruh menghafal. Nah kemudian nanti ditanya, kalau pertanyaannya ini jawab lain, pertanyaan ini jawab lain. Itu terus. Seandainya saya konsisten saja setahun, mungkin saya sudah dibaptis sama mereka gitu. Dan setelah dibaptis boleh keliling gitu. Tapi saya kan nggak memang sengaja nggak mau jadi kelompok mereka gitu. Saya cuma pengen tahu aja gitu. Nah kemudian dari ini kita tahu nih sistemnya indoktrinasi. Jadi saudara mau berdebat seperti apa dengan mereka itu pasti kalah karena modelnya indoktrinasi. Di sini ada yang pernah ikut EE ya, ada yang pernah ikut EE. Belum ada ya. Nah, ikut EE itu sama seperti ini, indoktrinasi. Di EE itu metodenya jelas. Kalau kamu ketemu sama orang yang kamu omongkan ini dulu, ya. Pertama pasti EE itu gini. Mesti pertanyaannya, kamu tahu nggak kalau mati kemana? Nah, itu pertanyaannya EE. Kemudian kalau orangnya jawabnya ini nggak tahu, kamu jawab ini. Kalau orangnya jawab ini, kamu jawab ini. Jadi pelatihannya ada. Nah, itulah yang dilakukan oleh SSY, Jehovah Witness. Jadi dilatih. Saudara mau jawab seperti apa itu banyak kalahnya. Soalnya mereka latihan. Ayatnya dihafalkan. Mereka itu baru berangkat ke rumah saudara itu setelah hafal 360 ayat. Bayangkan ya, 360 ayat mereka hafal. Saudara nggak punya bekal, hafalin Yohanes 3 ayat 16 itu mau melawan saksi Yehova. Guyon ini. Ya jelas kalah sama mereka. Makanya saudara bekali dengan firman Tuhan gitu. Baca firman Tuhan, dengerin firman Tuhan. Itu penting sekali untuk membelokkan mereka supaya kita nggak terintimidasi sama mereka. Melakukan indoktrinasi kepada setiap anggota untuk memberitakan Injil. Jadi saudara yang berangkat ke rumah kita yang memberikan sedarlah sama Watchtower itu sudah hafal 360 ayat Alkitab beserta dengan bagaimana cara menjawabnya ketika kita debat mereka. Jadi kalau saudara mengizinkan mereka masuk ke rumah, pastikan dulu bahwa kita itu memiliki bekal Alkitab yang kuat dulu. Paling enak diusir ya Pak, ya jangan, tunggu dulu. Nanti ada pengajarannya. Si Nathan ini kemudian memberikan satu teologianya yang baru kepada SSY, melarang transfusi darah. Makanya orang saksi Yehova sekarang nggak mau transfusi darah. Saudara mau tawari apa? Moh mereka. Nanti dapat kaos. Mereka nggak tertarik. Karena memang nggak boleh. Bagi mereka darah itu adalah kehidupan. Kalau kita memberikan darah, namanya memberikan kehidupan kita buat mereka. Enggak, mereka nggak mau. Baru disinilah Alkitab The New World Translation itu dibuat. Di zamannya Nathan Homer Knorr ini, tahun 50. Itu dibuat perjanjian barunya dulu. Mereka buat bikin perjanjian baru kan. Karena saya tahu karena perjanjian baru itulah titik lemahnya orang Kristen ya. Titik lemahnya, titik kuatnya tetap sekaligus juga titik lemahnya orang Kristen. Gitu. Karena perjanjian baru secara tipologi awalnya perjanjian baru itu Injil, kitab Injil yang kuat cuma 4 itu. Yang lain surat-surat kan. Nah, surat-surat itu memang ada bagian-bagian yang mungkin orang bisa bingung di bagian itu. Terutama kitab-kitab Roma ya. Nah, mereka kemudian mengeluarkan Alkitab versi mereka. Itu. Saya pernah punya ini, tapi ada yang minta kapan dari dulu. Saya kasih ini. Sayangnya enggak saya bawa sekarang. Tahun 60 selesai PL-nya. Gitu, mana yang lebih susah gitu. Kemudian si Nathan Homer Knorr mati tahun 77. Jadi saudara bisa bayangkan ini baru ini saya udah lahir nih di sini nih. Dan digantikan oleh Frederick W. Franz. Wes kita nggak usah bahas si Frederick ya, nggak perlu. Nah sekarang mari kita lihat apa-apa saja, bagian-bagian apa saja yang diajarkan atau dimiliki oleh SSY. Saya mengambilnya ini bukan dari situs Kristen, buku Kristen, nggak langsung saya ambil dari situsnya SSY, GWORG, gitu ya. Itu adalah situs apologetika mereka, gitu. Nah, mereka menyatakan nih, coba saudara perhatikan, kalau perhatikan baik-baik di sini, kayaknya nggak ada masalah. Satu aja ya. Bagaimana cara pandang SSY terhadap Allah? Mereka menyatakan menyembah satu-satunya Allah yang Maha Kuasa.
Maha Pencipta yang bernama Yehuwa. Ada masalah dengan ini? Tidak ada. Memang seperti inilah mereka mau mengesankan seperti ini gitu. Tapi kalau kita perhatikan detail, nah baru ketahuan mereka menyembah satu-satunya Allah. Ingat ya, SSY masih menyebut dengan kata Allah. Mereka masih menggunakan kata Allah. Banyak orang berkata SSY itu yang pakai kelompok ini apa yang suka-suka nama-nama itu SSY. Bukan, SSY itu masih menggunakan kata Allah mereka masih menggunakan. Tapi kelompok yang menggunakan kata-kata Yehova, kelompok Yehuwa itu, kelompok yang menggunakan kata-kata Yehu, pokoknya harus Yehuwa gitu, itu bukan SSY ya, satu-satunya Allah. Nah mereka berkata nih, yang penting kuncinya di sini ya, kunci katanya itu di sini. Mereka tidak mau mengakui ada Allah yang lain, hanya satu-satunya Allah, namanya jelas, namanya adalah Yehuwa. Maka saya pernah punya murid, siapa dulu? Itu dia selalu doanya seperti ini, ya Bapak Yahweh, ya kan? Bapak Yahweh, dia tidak mau berdoa Tuhan Yesus, enggak. Dia selalu berdoanya Bapak Yahweh. Karena bagi mereka kelompok ini, Tuhan mereka cuma Allah, Bapa yang bernama Yehuwa. Gitu. Pertanyaannya apakah ini benar? Nanti sebenarnya ada pembahasan lebih detail ya masing-masing. Tapi saya jelaskan secara singkat lebih dulu. Pertanyaannya, pernyataan ini sebenarnya benar tidak? Pernyataan ini sebenarnya nggak ada masalah kalau dibaca selang apa ya gitu aja. Tetapi akan menjadi masalah ketika kita detail. Ini bernama Yehuwa. Di Alkitab kita itu Tuhan itu menggunakan nama yang bermacam-macam, saudara. Jadi ketika ada orang ngomong nama Bapa itu adalah Yehuwa, saudara harus bisa menunjukkan, harus bisa ngomong sama mereka bahwa nama Bapa di dalam perjanjian lama itu macam-macam. Contoh, ya. Contoh selain Yehuwa ya, Yehuwa, ya, selain Yehuwa, juga yang digunakan adalah Elohim. Ya. Elohim. Jadi ini Elohim, saudara ya. Sorry ya. Tak pikir tak pikir ini apa? Mahasiswa sekolah teologi kebiasaan. Elohim sering kali dipakai. Ada lagi El Shaddai. Pernah kan kita dengar lagunya? El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, El Elyon, El Roy. Namanya ini banyak. Kok bisa nama Tuhan banyak? Nah, pandangan yang menyatakan bahwa Allah hanya bernama Yehuwa itu yang dipakai oleh kelompok pecinta nama. Ya, kelompok yang suka mengganti nama Allah menjadi Yahweh. Gitu ya. Kan ada kelompok Kristen nih sekarang yang suka-suka kayak gitu tuh. Mereka suka menjudge orang-orang yang masih menggunakan kata Allah. Itu Alkitabnya salah, gitu. Mereka berkata nama Tuhan kita itu Yahweh. Dasarnya apa? Di sini ada Alkitab enggak ya? Ada. Saya punya Alkitab ini. Ada Mas Diri. Alkitab kuno. Tidak ada ya. Waduh, sudah modern semua. Kalau saudara punya Alkitab, waduh pasti akan tahu. Dasarnya mereka itu, saya kasih tahu ya, kamus Alkitab. Dan, nggak ada maksudnya. Kamus Alkitab itu letaknya di belakang. Kamus Alkitab itu bukan bagian dari Alkitab. Di kamus Alkitab itu dikatakan gini, siapa Yahweh, ada kata Yehuwa. Siapa Yahweh? Nama Allah. Nama Allah Bapa. Gitu. Jadi argumen mereka itu berdasarkan dalilnya adalah kamus. Itu kelompok si Yehuwa, kelompok apa? Pecinta nama Yahweh ini. Jadi mereka tidak ada argumen yang lain. Ya ada sebenarnya sih, tapi argumennya sangat lemah sekali, gitu ya. Nama Allah di dalam Alkitab Perjanjian Lama menggunakan ini belum semua loh ya. Ini masih banyak nama-nama yang digunakan ini. Ada El, ada Yah, ada El saja, begitu. Yehuwa saja yang tulisan ini itu bacanya macam-macam. Kadang dibaca Yahweh, kadang dibaca Yehuwa, kadang dibaca Yehuwa. Kenapa? Karena ini isinya konsonan. Jadi gini nih, YHWH. Ini nggak ada vokalnya.
Masalahnya adalah huruf ini tidak pernah dibaca sama orang Ibrani. Jadi orang Ibrani, orang Israel tidak pernah baca tulisan ini. Begitu ada tulisan ini mereka langsung baca Adonai. Dari mana Adonai? Ya itu mereka baca Adonai karena nama ini begitu kudus. Maka mereka tidak berani mengucapkan. Gitu. Tulisannya secara tekstual Yahweh. Bacanya gimana? Nggak tahu. Wong memang namanya aja kita nggak tahu sebutannya. Maka ada yang membacanya dengan Yehwah, Yahweh, Yehovah. Macam-macam. Kalau itu nama, nggak mungkin macam-macam. Nggak mungkin jadi Nanda, Nandi, Nindu, Nundu. Nggak mungkin. Kan mau keluar negeri, mau kemana, jadi gitu. Ada orang dari Inggris namanya Taylor, nggak mungkin ke Indonesia jadi penjahit. Pak penjahit, nggak mungkin kan? Nah orang-orang ini mereka menyebutnya dengan bahwa Yehova itu nama Tuhan. Padahal di dalam Alkitab kan dipakai nama macam-macam. Berarti Yehova itu sebenarnya bukan nama, tapi sebutan Tuhan untuk orang Israel. Bisa bedakan ya antara nama dan sebutan. Nah kelompok SSY ini mereka salah kan, kita lihat dari sini aja mereka sudah keliru. Mereka menyatakan bahwa Maha Pencipta, Maha Kuasa itu namanya Yehova. Sepintas benar, tapi ini salah. Doktrin yang sangat salah. Gitu. Taunya dari mana kalau itu salah? Makanya baca Alkitab bahasa asli. Saya bisa menyatakan bahwa mereka itu pasti tidak bisa membaca Alkitab bahasa Ibrani. Kalau bisa membaca Alkitab bahasa Ibrani, ya pasti keluarnya sama. Kan namanya macam-macam. Gitu. Jadi saya bisa pastikan Charles T. Russell itu hanya membaca Alkitab pakai bahasa Inggris. Zaman waktu itu mungkin King James Version dia baca. Kemungkinan ya. Karena dia ada di Amerika. Belum ada terjemahan-terjemahan yang lain. Makanya kemudian muncullah pandangan itu. Sehingga ketika mereka menyatakan sebenarnya nama saksi Yehova tidak ada masalah sebenarnya. Saksi-saksi dari Yehova. Tapi ketika mereka berkata bahwa Maha Pencipta itu namanya adalah Yehova, dikunci bahwa namanya adalah Yehova, itu fatal. Jadi saudara tahu ya, dari sini paling tidak nanti ketika saudara ketemu sama mereka, saudara jelaskan. Kan di Alkitab itu selain Yehova ada nama El Shaddai, Elohim. Itu nama bukan. Bukan, mereka bisa bilang, nah kalau bukan berarti Yahweh juga bukan nama. Oh nama, kalau mereka ngomong nama, itu adalah nama. Kenapa Alkitab nulisnya Elohim? Kenapa Alkitab nulisnya El Shaddai? Masa boleh dipanggil Pak Ijo? Tidak boleh. Siapapun mau pindah ke desaku yang tercinta, pujaan hatiku, gitu ya. Tetap namanya. Begitu saudara ya, paham ya dari situ ya. Dari situ kita bisa berargumen. Alkitab. Nah, kalau Alkitab ini saya rasa nggak ada masalah, tapi tetap ada masalah juga. Gitu. Mereka mengakui bahwa Alkitab berisi pesan dari Allah untuk manusia. Mereka meyakini. Gitu. Saya lihat di argumen-argumen mereka, kenapa mereka benci dengan orang Kristen, karena mereka melihat ada orang-orang Kristen, ya, scholar Kristen. Orang-orang pinternya orang Kristen malah mengkritisi Alkitab. Dia nggak suka. Itu saudara, saya ini di kelas doktoral saya di sekolah itu belajar sama orang yang cukup pinter ya di tulisan Yunani. Kita kemarin tuh dikasih tugas supaya saya meresensi orang yang namanya ini Pak Erman. Bart Ehrman ini adalah orang pintar sekali di teks tulisan Yunani ini. Saking pintarnya dia, sampai kemudian dia menjadi agnostik. Si Bart Ehrman ini orang pintar Alkitab, orang Injil dia. Menjadi orang agnostik dan kemudian sekarang dia menyerang kekristenan lewat tulisan-tulisannya. Ini orang pintar, karena orang pintar kita disuruh meresensi bukunya. Wah, Bart Ehrman ini ternyata orang pintar, tapi dia pinter-pinteri orang, gitu. Jadi dia menipu banyak dari buku-bukunya, dan buku itu diterima oleh teman-teman kita yang muslim, dipakai untuk menyerang kita.
Saudara kalau mau tahu bukunya Bart Ehrman, satu buku itu tebalnya segini, 600-800 halaman bahasa Inggris semua. Dan dia sudah membuat ada sekitar 14 buku. Kita disuruh baca semuanya, gitu. Dan kita disuruh nyari. Kenapa dengan Bart Ehrman itu sampai nyerang? Detail banget dia. Saudara kalau baca itu pasti benar juga ya. Gitu. Itu baca orang agnostik. Nah, si kelompok SSY ini, mereka nggak suka dengan orang-orang seperti ini. Maka mereka berkata, Alkitab itu mutlak dari Tuhan, itu sama seperti kita, nggak ada bedanya. Cuma masalahnya tadi di bagian awal, di bagian ini siapa? Nathan itu tadi. Nah ini masalah. Karena dia menganggap Alkitab itu benar, maka ketika kita ngajak ngobrol mereka selalu mengarahkan Alkitab itu di ini, the New World Translation. Siapa yang buat? Kelompok mereka sendiri. Jadi Alkitab itu benar kalau Alkitab kelompok mereka. Kalau Alkitab kita, apalagi Alkitab Yunani, berbahasa Yunani, udah mereka pasti ngomong gak benar. Nah gitu. Jadi Alkitabnya siapa? Alkitabnya mereka. Murid saya yang saya cerita itu tadi, yang di sekolah saya itu, dia bilang gini. Pertama kali dia masuk ke sekolah kita, ke sekolah kami waktu itu, dia ditolak di mana-mana di sekolah Kristen. Akhirnya masuk di sekolah kami waktu itu. Saya ditawari sama kepala sekolahnya, bagaimana Pak? Apakah bisa mendidik dia masuk di kelas? Saya pertama menolak, loh nggak bisa Pak, ini agamanya lain loh Pak. Gitu. Bu, ya nggak bisa Bu, ini agamanya lain. Tapi kasihan Pak, dia kemana-mana nggak diterima. Akhirnya saya bilang oke, dengan catatan dia harus bisa mengikuti pelajaran Kristen. Boleh. Tapi anaknya ini pinter banget ya. Pertama kali dia ketemu saya, dia bilang gini, Pak, kuncinya saya itu cuma satu kok Pak, saya Alkitabiah aja. Mister Alkitabiah, saya Alkitabiah. Itu nantangnya dia gitu. Wah. Tapi masalahnya saya tahu Alkitabiahnya dia pasti Alkitabiah ini, Alkitabiahnya dia sendiri. Makanya ketika saya berikan tulisan asli bahasa Yunani, habis sudah. Nah makanya saudara-saudara yang ini teologi, anak-anak lulusan sekolah teologi, Yunaninya diingat-ingat lagi, gitu. Supaya ketika ketemu dengan kelompok-kelompok seperti ini, menyuruh kita membaca Alkitab, saudara keluarkan Alkitab Yunanimu. Yang sekolah teologi, loh yang nggak sekolah teologi gimana? Yang nggak sekolah teologi belajar. Nanti kita mesti belajar detail ayat-ayat mana saja yang sering dipakai sama mereka. Oke, kembali lagi ke tadi. Jadi itu ya, Alkitabnya dia itu Alkitab dia sendiri. Nah yang fatal adalah Yesus. Inilah mengapa saksi Yehova itu tidak bisa dinyatakan bahwa dia itu Kristen walaupun dia mengaku Kristen. Di seluruh website, di buku-bukunya semuanya, termasuk tulisan-tulisannya Charles Taze Russell itu menyatakan we are Christian. Mengapa? Karena kami mengikuti pengajaran Yesus. Saudara, Kristen itu ya, kata Kristianos itu ya, Kristianos itu bahasa Yunaninya ya. Kata Kristianos itu artinya seperti Yesus, bukan mengikuti ajaran Yesus. Jadi Yesus melakukan apa, kita ikuti. Artinya seperti itu, bukan mengikuti pengajaran Yesus. Nah, mengikuti pengajaran Yesus semuanya merasa mengikuti pengajaran Yesus. Like Christ, jadi seperti Yesus. Bertindak seperti Yesus, berpikir seperti Yesus, berperasaan seperti Yesus. Itu namanya Kristianos, itu namanya Kristen. Nah si saksi Yehova ini, dia jelas-jelas tidak mengikuti ajaran Yesus. Dari mana? Dia menyatakan, dia mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Dia mengakui Yesus sebagai juru selamat. Amin, haleluya ini. Dan ini masalah. Dia mengakui Yesus sebagai putra Allah. Yesus memang pernah menyatakan dirinya menjadi putra Allah. Tapi ada yang tidak lengkap di sini. Semua bagian teks-teks di dalam Alkitab, ya, termasuk teks Perjanjian Baru itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Saudara tahu itu? Salah satu contohnya ya, itu adalah ketika di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya Alkitab Perjanjian Lama Tuhan berkata adalah Tuhan adalah terangku. Kata Tuhan itu menggunakan kata Yahweh. Ya, kalau ada Alkitab online di mana itu ya? Tuhan adalah terangku di mana? Coba minta tolong di searching. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jadi di mana itu T-nya besar nggak? Gede nggak?
Di Mazmur berapa itu ya? Itu di perjanjian lama. Gimana? Kevin dari Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 1. Ayat 1. Ayat 1. Tuhannya gede nggak? Besar. Kalau Tuhan besar itu berarti di dalam tulisan Ibrani menggunakan kata ini. Tuhan adalah terangku. Ya. Terangku adalah Yahweh, Adonai. Tapi di dalam perjanjian baru Yesus berkata, aku adalah terang dunia, ya kan? Kan Tuhan tidak pernah berkata, ya, Tuhan sendiri tidak pernah berkata, Bapa terang dunia, aku memancarkan terangnya Tuhan. Tidak. Aku adalah terang dunia. Gitu. Berarti sebenarnya Yesus sudah menyatakan dirinya sama seperti Tuhan. Iya. Itu satu bagian ya. Kalau saudara tahu bagian yang lain, aduh itu luar biasa. Tadi pagi saya pelayanan di gereja metodis. Saya itu tadi khotbah mengenai kata Hosana. Hosana, ya. Hosana itu dipakai di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus masuk dari Yerusalem, dari luar Yerusalem masuk ke Yerusalem dan orang berkata Hosana, Hosana, Hosana sambil mengibarkan palung. Ya. Pertanyaannya dari mana ide untuk mengibarkan palung itu, saudara? Ada yang tahu nggak? Ayo anak-anak sekolah teologi. Bagian dari ide mana? Mengibarkan palung itu dari mana ide ini? Dari ini apa? Kelompok kafir atau kelompok Yunani? Enggak. Di kitab kita tidak muncul, saya pastikan tidak muncul. Karena adanya di kitab Deuterokanonika. Jadi kalau saudara orang Katolik pasti tahu kitab Deuterokanonika. Di kitab Deuterokanonika itu ada orang namanya Makabe. Yudas Makabe nama jelasnya. Kita nggak tahu, nggak kenal. Mungkin baru kali ini dengar nama Makabe. Kalau di kitab Deuterokanonika ada tuh Makabe. Kitab Deuterokanonika itu adalah kitab sejarah ya. Jadi kita jangan suka nyalain teman-teman kita yang Katolik, itu nambah-nambahin Alkitab. Enggak. Itu kitab sejarah. Makanya orang Katolik menyebut dengan nama Deuterokanonika. Kitab kedua. Kitab pertama, kitab utamanya adalah proto. Itu artinya kitab pertama. Kitab yang utama, paling utama itu proto ya. Sama seperti kita, Kejadian sampai Wahyu. Tapi Deutero, kitab kedua. Begitu. Nah, ada orang yang bernama Yudas Makabe. Yudas Makabe ini ceritanya adalah orang yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahannya kaum Helenis atau orang Yunani. Pada saat itu, ketika Israel dijajah oleh orang Yunani, saudara, ketika menyaksikan bait Allah, tempat yang mereka seharusnya dipakai nyembah, tiba-tiba dinajiskan oleh bangsa Yunani itu, mereka orang Israel itu sakit hati, tapi nggak bisa balas. Di dalam bait Allah yang begitu luar biasa didirikan patung-patung disuruh nyembah orang Yahudi. Itu masih belum seberapa. Yang paling menyakitkan mereka adalah mezbah tempat korban bakaran itu ditaruh babi di situ. Kita tahu ya, babi itu najis banget buat orang Yahudi. Dan itu ditaruh di situ sambil tertawa-tawa. Orang Yunani, orang Helenis itu tertawa-tawa. Saudara bisa bayangkan perasaannya orang Israel pada saat itu. Mereka marah, tapi nggak bisa balas. Nangis, nggak bisa balas. Dan kemarahan itu ya cuma terpendam. Sampai kemudian ada orang namanya Yudas Makabe. Dia dari keluarga Hasmonean, ya kelompok Hasmonean. Papanya Matatias itu udah marah duluan. Matatias menyuruh anak-anaknya, Yudas, Jonathan, namanya Makabe semuanya, untuk ayo berontak ya. Gitu. Dan yang paling hebat ini Yudas. Yudas ini punya tentara 600 tentara. Ya teman-temannya dia lah, dia kumpulin orang, ketemu 600. Sudah tahu, dia ngelawan berapa orang? 2000 orang Helenis, tentara Helenis. Dan dia menang. Ini mujizat buat orang Yahudi pada saat itu. Bagaimana mungkin orang yang tidak terlatih 600 orang bisa ngalahin 2000 tentara. Maka mereka bilang, ini mujizat Tuhan. Maka Yudas Makabe ini menjadi Mesias bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Mesias artinya adalah penyelamat mereka. Ketika Yudas Makabe mengalahkan 2000 orang Yunani, orang Yunani sini kalah. Dan Makabe kemudian masuk ke kota Yerusalem. Orang-orang itu saking senangnya itu, mereka melambai-lambaikan pohon palem ke arah Makabe. Mengapa? Karena ini Mesias bagi mereka, penyelamat. Masuk ke kota Yerusalem, kemudian
membersihkan bait Allah, dibersihkan lagi, sisa-sisa darahnya babi itu di mezbah itu dibersihkan. Saudara bisa bayangkan ya, kondisi seperti itu membuat mereka tentunya terharu. Maka mereka ada perayaan Hanukkah. Ya, Hanukkah ini ada 7, ini ada, sorry bukan 9, 7 Hanukkah. Ketika mereka merayakan Hanukkah ini, bangsa Israel pada saat itu udah gak punya apa-apa, cuman punya minyak untuk nyalain sehari gitu, Hanukkahnya. Cuman bisa nyala sehari minyaknya. Padahal mereka ingin agar minyak ini bisa seminggu, tidak bisa. Tapi mujizat, minyak yang sehari ini kemudian bisa benar-benar menjadi 1 minggu. Itu mereka dari 2 mujizat ini. Wah, mereka sangat-sangat yakin bahwa Tuhan itu memilih Yudas Makabe menjadi Mesias. Tapi sayangnya Yudas Makabe terus mati, terbunuh. Ya mereka kecewa sih. Yudas Makabe terbunuh sama kelompoknya orang Persia waktu itu. Kemudian digantiin sama adiknya, dan ketika datang serangan dari orang Romawi, habislah sudah kelompok Asmonean, keluarga Asmonean selesai. Dan orang Israel masuk ke era baru, zaman Tuhan Yesus dijajah orang Romawi. Itu sejarahnya yang tidak ada di Alkitab. Dijajah orang Romawi dan mereka punya luka yang sama. Cuman bedanya Herodes ini masih baik. Dibangunkan lagi bait Allah yang bagus, lebih bagus. Supaya dia mau menarik hatinya orang. Dia tahu orang Israel itu sangat mengagungkan bait Allah. Maka kemudian bait Allah terbangun begitu megah, ya, saking megahnya sampai ada orang-orang yang pada saat itu ingin menjadi pelayan-pelayan di bait Allah. Maka muncullah kelompok orang Saduki dan kelompok orang Farisi. Nah, jadi paham ya kira-kira sejarahnya gitu. Tapi di tengah pertempuran itu menang orang Saduki, banyak orang Saduki. Orang Farisi merasa tersingkir. Maka mereka kemudian mengajar di luar bait Allah. Ya kok ternyata Yesus lahir. Yesus lahir, sudah gede, ngajarin banyak orang lah, orang banyak ikut Yesus. Saudara tahu betapa sakitnya orang Farisi saat itu. Tapi orang Farisi juga, Saduki juga merasa terancam. Ini orang luar biasa banget. Gitu, maka mereka yang bermusuhan tadi bisa jadi bersatu untuk mengalahkan Tuhan Yesus. Keren ya. Musuhan loh, bisa ngalahin 1 orang. Nah, peristiwa ini kemudian berulang kembali ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri Yesus itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Orang buta sembuh, orang tuli mendengar, orang punya penyakit kusta sembuh. Dan yang sangat mereka ingat karena mereka lihat sendiri itu adalah peristiwa Lazarus, di mana Lazarus itu bangkit dari kubur setelah 4 hari itu ada di kubur. Kemarin saya punya teman itu suaminya meninggal, pendeta juga, saya sama pastor waktu itu. Saya ketika sama istri saya datang pertama kali di Adiasa itu, istrinya bilang, saya itu kan biasanya gegeran nih sama Pak Gembala ini gitu. Sering kali bertengkar saya sama Pak Gembala, tapi begitu mati itu, ya saya kayak gak tega gitu, sampai saya bangunkan. Ayo gegeran lagi yuk, kamu bangun ayo gegeran gitu. Itu karena mana gitu. Ya namanya juga orang ini ya, kehilangan gitu ya, jadi ya kena mental gitu. Akhirnya dia gitu, akhirnya ngomong gitu. Nah ini 4 hari meninggal saudara. Saya bayangkan itu ya, kalau kita mau ibadah tutup peti, hari keempat ibadah tutup peti biasanya hari kedua ya. Ini ibadah tutup peti hari yang keempat umpamanya. Moro-moro wong tangi. Ketanduk gitu. Saudara apa yang terjadi? Merupayu. Hari. Dan itulah yang terjadi kepada Lazarus waktu itu. Tuhan berkata, "Hei Lazarus, bangkit, bangun kamu." Dan Lazarus itu bangun beneran, mencolok karena pakai kafan kan. Itu orang lari. Tapi mereka melihat dan berita itu udah nyebar kemana-mana. Ada orang 4 hari itu viral banget. Jangan kalau waktu itu ada Android itu mungkin sudah viral di mana-mana gitu ya. 4 hari mati bangun. Kan nggak mungkin mati suri itu. Mati suri cuma beberapa jam. Itu 4 hari pasti itu mujizat Tuhan. Saudara bayangkan, dari orang yang terjajah kembali, menang, terjajah kembali, dan mereka melihat Yesus itu sesosok yang luar biasa, satu sosok yang luar biasa. Gitu. Dia adalah orang yang bisa membangkitkan orang mati. Nah ini Mesias pasti. Ini nanti ganti Yudas Makabe dan ini benar-benar adalah Mesias beneran. Gak seperti Makabe yang mati. Ini menang nanti. Wis,
Yesus sekarang lagi masuk ke Yerusalem. Mereka berbondong-bondong ke Yerusalem. Ini baru palem lagi. Nah, nangkep ya saudara ya palem itu. Mereka menyambut Yesus sama seperti menyambut Makabi untuk membebaskan Israel. Itu makanya mereka berkata, Hosana. Hosana itu artinya bukan terpujilah nama Tuhan. Bukan ya. Hosana itu artinya Tuhan tolong saya Tuhan. Tolong kami sekarang. Tolong kami sekarang. Dikibar-kibarkan kepalanya. Tuhan tolong kami sekarang. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Siapa dia? Yesus. Dia datang dalam nama Tuhan. Maka mereka berteriak Hosana. Dan kata Hosana itu satu-satunya referensi yang ada di dalam perjanjian lama adalah ketika bangsa Israel berteriak, Tuhanlah keselamatanku. Ya, Tuhannya Yahweh, menggunakan kata Yahweh juga. Kata keselamatanku menggunakan kata Hosyana. Ana Adonai Hosyana. Tuhan adalah keselamatanku. Jadi yang didoakan oleh orang Yahudi yang disebut Hosana itu adalah Allah. Berarti pada saat itu orang Israel sudah benar ngomongnya. Hosana itu artinya dia berseru kepada Yesus yang adalah Allah. Udah benar. Serunya udah benar, cuman sayang konsepnya yang salah. Mereka mengira Yesus itu seperti Makabe yang masuk ke kota Yerusalem dan kemudian menguduskan kembali bait Allah. Mereka berharap Yesus masuk ya sebentar lagi. Yerusalem yang dijajah Romawi akan jatuh di tangan Yesus. Jeketek. Yesus ditangkap. Sudah gitu dieret-eret ke Kayafas, ke Pontius Pilatus. Dan ketika mereka melihat Yesus keluar dari kantornya Pontius Pilatus dengan baju yang sudah nggak karu-karuan gitu ya, mereka kecewa. Lah kok nggak kayak Makabe ya? Gagal ini berarti. Maka mereka kecewa dengan Yesus. Itulah yang membuat alasan kenapa bangsa Israel kemudian salibkan dia, ngomong salibkan dia, penipu. Gitu saudara. Bisa tahu ya kekecewaannya orang-orang pada saat itu. Tapi akhirnya mereka baru tahu setelah Yesus bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah, dan mereka kemudian dipenuhi Roh Kudus. Hal yang sama yang dimiliki oleh Petrus dan murid-murid yang lain. Setahu mereka nanti Yesus akan jadi Yudas Makabe yang berhasil, yang lebih hebat. Tapi ternyata Yesus gagal. Tapi ternyata mereka tahu, oh, Yesus itu menjadi raja untuk selamanya. Gitu. Dan sama seperti orang-orang yang sudah percaya Yesus, begitupun kita, saudara. Kita ini ya percaya kepada Yesus yang menjadi raja, bukan untuk kerajaan di dunia ini, tapi untuk kerajaan nanti. Ya, itu kita sudah menangkap itu. Kebenaran pengajarannya udah menangkap. Ya udah benar menangkap itu. Oleh karena itulah, karena kita tahu bahwa Yesus akan menjadi raja untuk masa yang akan datang di sorga, Yerusalem baru, whatever lah namanya, mau langit baru, bumi baru, sorga dan lain-lain. Jangan pernah letakkan kebahagiaan kita di bumi ini. Kita harus mulai sudah memindahkan fokus hidup kita kepada kerajaan Allah. Nah, oke ya. Kok jadi khotbah saya ini? Ini khotbah minggu depan ya Pastor ya. Nah, dia menyatakan dia hanya putra Allah. Ayat-ayatnya ini bukan berarti gak ada ayatnya loh saudara. Ini ada ayatnya. Yesus pertama kali, ciptaan yang pertama kali, itu ada itu di kitab Wahyu ada. Maka mereka berkata, oh dia ciptaan yang pertama kali. Saudara masih ingat ini Maha Pencipta. Maka dia berkata, putra Allah ini diciptakan oleh Allah. Ini masalahnya. Masalah itu di sini. Masih ada. Hapus saja ya. Sampai di sini paham? Masalahnya di sini. Orang SSY percaya bahwa Bapa menciptakan Yesus. Ya. Orang Kristen Bapa kemudian Yesus itu satu. Ini Roh Kudus ya. Itu satu. Satu hakikat. Ini bedanya. Kita tahu bahwa Yesus itu firman, sang firman. Dari mana? Nah, Yohanes 1 ayat 1.
pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita tahu itu. Tapi the New World Translation ditambah. Nambahnya gini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah suatu. Mereka menambahi dengan kata suatu, yang kata yang tidak ada di dalam tulisan Yunani. Dan ini adalah doktrin dasarnya mereka yang menyatakan bahwa Yesus itu putra Allah. Mengapa dia memberikan kata suatu di sini? Karena dia mau ngomong Yesus itu adalah ciptaan Allah yang pertama, yang sulung. Maka dia disebut sebagai putra Allah atau anak Allah yang pertama. Kemudian anak Allah selanjutnya adalah kita, orang yang percaya. Jadi saksi Yehova itu selalu kalau ke rumah kita itu selalu menyatakan diri ini dulu. Kita ini anak-anak Allah bukan Pak? Iya loh, kita anak Allah. Maka dia berkata Yesus itu anak Allah yang sulung. Coba tolong dicari ya saudara ya. Yang mana yang bagian di dalam kitab Wahyu yang menyatakan ciptaan yang pertama. Ciptaan yang pertama. Atau ciptaan yang awal, boleh. Wahyu berapa itu ya? Yang pertama kali diciptakan kalau tidak salah. Pertama kali diciptakan. Sudah ketemu? Ciptaan yang pertama atau awal atau pertama kali diciptakan. Oke, belum ya? Atau salah saya ngomongnya awal ciptaan yang pertama. Oke, pokoknya ada, nanti saudara cari deh. Saya soalnya kelamaan kalau nyari satu-satu tadi. Dia berkata ciptaan awal. Kata ciptaan awal itu kalau saudara melihat dari tulisan bahasa Indonesianya, seolah-olah ciptaan yang pertama nomor 1. Padahal kata yang dipakai itu proto. Bahasa aslinya nih. Bahasa Yunaninya itu proto. Sudah ketemu itu? Belum ya? Gak ada ya? Atau di kitab yang lain? Permulaan dari ciptaan ya, permulaan dari ciptaan. Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14, betul. Wahyu 3 ayat 14. Permulaan dari ciptaan. Itulah yang ayat yang sering kali dipakai oleh SSI. Nih kan permulaan dari ciptaan. Saudara baca itu di bahasa Indonesia, pasti sudah langsung mengiyakan apa kata saksi Yehova kan? Itu kan dia permulaan dari yang ciptaan. Jadi dia diciptakan awal. Padahal kata yang dipakai untuk permulaan itu menggunakan kata proto. Proto itu bukan permulaan, artinya yang utama. Yang utama. Jadi dia bukan urut-urutan, enggak. Dia yang utama dari ciptaan. Loh, berarti kan dia tetap diciptakan. Maksudnya bukan berarti Tuhan menciptakan gitu, enggak. Tetapi dari seluruh ciptaan dia yang menjadi penyebabnya. Nah, itu artinya kata proto. Artinya kalau Yesus itu firman, Yesus itu adalah firman, di mana tidak ada yang diciptakan tanpa firman, maka sudah benarlah pikirannya atau cara berpikirnya orang Kristen. Karena Bapa dan dengan firman itu keberadaannya harus bareng. Harus bareng seperti ini, saudara. Karena kalau Bapa tidak bareng sama ciptaan, Bapa menciptakan firman. Pertanyaannya kan gini, Bapa ini menciptakan firman gawe opo? Pakai apa? Saudara bisa bayangkan ya, kalau Bapa menciptakan firman dulu, padahal firman yang menciptakan semuanya. Tanpa firman tidak ada satupun yang bisa diciptakan. Itu kan ada Yohanes berapa itu? Yohanes 1 ayat berapa itu? Ayat 3 kalau tidak salah ya. Tanpa firman tidak ada satupun yang diciptakan. Ayat 2 atau ayat 3. Jadi semua di seluruh seluruh bumi ini tidak mungkin diciptakan tanpa firman. Lah kalau saksi Yehova ngomong Bapa menciptakan Yesus dhisik, kan pertanyaannya gawe apa ini menciptakan ini? Gawe apa ini? Pakai apa? Nah kan yang benar orang Kristen. Bapa dan firman itu sudah sejak dulu, sejak lama bersama-sama dengan Allah. Ini ada kata suatu. Gitu. Sudah bersama-sama dengan Allah. Maka ketika dia menciptakan, ya benar lah. Bapa menciptakan langit dan bumi, terang dan gelap. Kan benar yang menciptakan firman. Nah kalau pakai pandangannya si saksi Yehova ini,
Kan jadi tambah aneh. Berarti kesimpulannya kalau saya menggunakan pandangannya saksi Yehova, ada masa di mana Bapak tidak punya firman. Nggak punya firman. Bisu. Itu pun masih ngomong loh itu. Ada masa di sini kan jadi nggak masuk akal tambahan. Lebih tidak masuk akal. Nah, ketika saya ketemu sama teman saya yang saksi Yehova tadi itu, saya tanya gini, dia bingung juga. Loh nggak gitu maksudnya lah, ya nggak gitu ya apa ceritanya? Maksudnya Yesus itu diciptakan dulu sama Bapak lah, iya Yesus itu diciptakan, oke setuju. Nyiptakannya pakai apa? Ya pikiran lah, dipikirkan. Jadi tidak usah ngomong gitu ya, dipikirkan. Nah, pikiran itu apa? Ya bukan firman. Dia berpikir itu firman loh. Gak mungkin tidak, kan nggak ngomong. Lah ya tapi kan nggak ngomong, maksudnya nggak ada mulutnya dulu gitu. Tuhan nggak ada mulutnya, jadi dia yang bingung sendiri. Makanya sampai sekarang dia membaik-baiki saya, begitu. Ya jangan gitu lah Pak Pendeta gitu akhirnya, saudaranya. Akhirnya dia baik sama saya, kita tetap tuker-tukeran. Pertama dia ngomong, Bapak ini kok suka nyari kelemahan saya nggak nyari kelemahanmu, saya cuma nanya. Oke gimana, tiap hari masih saya kirimkan renungan, nggak ada dia mau, ya sudah saya kirimin terus, mudah-mudahan bertobat. Gitu. Jadi ini loh, logika berpikirnya saksi Yehova yang tadi anak-anak yang PA tadi itu terus gawe buku sistematika teologi 6 tadi. Umur 18. Ngomong gawe sistematika teologi dan sekarang dipercaya banyak orang. Kan yang percaya itu yang gila. Kok ya percaya anak umur, bukan saya meremehkan, ya enggak. Ya bukan meremehkan anak umur 18 tahun, tidak, tetapi untuk membuat sebuah sistematika teologi ya masih belum cukup anak-anak segitu itu. Dan itu dipercaya sampai sekarang sama orang-orang dan pengikutnya sangat banyak. Bukti. Berarti saudara mesti tahu bahwa kekristenan ini itu sudah benar formulanya seperti itu. Justru mereka ini yang aneh tambahan. Itu ya sudah tahu ya. Ini apa? Kelemahan mereka ya. Jadi ini sudah jelas. Nah sekarang tentang kerajaan Allah. Saya selesai jam berapa ya, saudara? Ini saya bisa lanjut terus ini nanti. Saudara nggak boleh mulai. Kerajaan Allah adalah pemerintahan sungguhan yang berada di surga, fisik. Oh ini saya sepakat nih. Kerajaan Allah itu pemerintahan di surga memang. Jadi saudara, bentar, saya mau tanya. Kira-kira di surga nanti itu alam roh atau alam fisik ya? Ayo, alam roh atau alam fisik? Ayo. Alam roh atau alam fisik? Ini. Saudara nanti buka pengakuan Imam Rasuli ya, bagian yang terakhir. Ya, nanti saudara tahu alam roh apa alam fisik itu PM. Kalau ketemu ya wes. Kerajaan Allah adalah pemerintahan sungguhan yang berada di surga. Kerajaan ini akan menggantikan pemerintahan manusia dan mewujudkan kehendak Allah bagi bumi. Ini masalahnya. Ya, kayaknya benar sampai di sini benar. Tapi ketika diteruskan, ya, mereka berpikir ya nanti kerajaan Allah itu akan menggantikan kerajaan manusia di bumi ini. Maka bagi mereka ada dua kerajaan. Satu kerajaan surga, satu kerajaan bumi. Yang di surga jumlahnya wis pas 1444.000. 144.000. Itu 44.000 ya. 144.000 wis. Itu sudah dipenuhi kuotanya. Kita, menurut saksi Yehova, kita ini nanti nggak bisa masuk ke sana. Kita nanti mendapatkan kerajaan Allah bagi bumi ini. Gitu. Jadi kita tinggal di bumi, Firdaus di bumi. Itu kata mereka. Gitu. Tapi pemikiran itu mengandung kelemahan. Kelemahannya di mana? Karena sekarang ini kondisi bumi semakin lama semakin tidak nyaman. Saudara pikir Omikron itu terakhir gitu? Enggak, saudara. Masih ada yang lain. Walaupun katanya tidak terlalu berat gitu ya. Tapi ini paling tidak merupakan petunjuk. 2 tahun kemarin itu petunjuk. Hanya karena gara-gara si virus 1 itu. Siapa di sini udah pernah kena? Virus 1 itu kita kacau semuanya. Saudara, yang paling susah itu saya, guru. Karena saya baru kali ini mengajar, ditinggal turu sama murid saya. Dan saya tidak bisa apa-apa. Kamera dimatikan, anaknya tidur. Gitu. Akhirnya saya balas, saya kuliah juga gitu. Nggak enak saudara. Saya kemarin
kemarin itu setelah 2 tahun saya tidak mengajar di sekolah saya PTM, itu saya sudah pangling semua sama anak-anak saya, sama murid-murid saya. Masuk kelas 7 itu waktu itu sih cilik-cilik. Dulu kecil waktu juga masuk di lama-tama itu. Saya kira sama ini. Ya kemudian 2 tahun kemudian wis gede-gede kabeh. Yang lucu kemarin saya tahu ada anak SD itu saya sampai ketawa. Anak SD ini sekarang udah kelas 6 karena badannya cepet tinggi. Ini cewek. Roknya itu tinggal segini, saudara. Mamanya itu sampai nggak tahu kalau rok itu sudah nggak cukup. Tapi ya kan karena harus masuk pakai seragam dia pakai. Kita yang melihat itu jadi ketawa gitu. Ya SD karena badannya tinggi akhirnya sama gurunya dikasih jaket, ditutupi gini. Jadi lucu. Badannya lebih gede gitu. 2 tahun. Bayangkan itu sekolah. Ini apa sekolah? Karena gara-gara kena virus 2 tahun aja sekolah bisa kacau seperti itu. Kalau saudara tahu penderitaan guru di masa online, istri saya yang bisa merasakan. Turuku itu jam 2, saudara. Setiap malam itu saya tidur jam 2. Gitu. Jadi ngerjakan tugas sambil ngantuk-ngantuk tidur sebentar ngerjakan lagi. Besoknya ngajar. Dulu saya nggak kayak gitu. Zamannya dulu masih masuk dulu itu enak. Mari ngajar mulai besok turu, saya sore bisa jalan-jalan. Saya ini gak iso, saudara. Terus itu setiap malam itu saya gitu terus penderita ya. Bayangkan itu hanya karena satu virus, belum yang lain. Jadi kondisi dunia ini indikatornya justru menunjukkan sebaliknya dari yang dikatakan oleh saksi Yehova. Kalau saksi Yehova nuruti saksi Yehova ini, harusnya kondisi bumi kita kan tambah baik, a better place. Bumi ini menjadi a better place seperti harapannya orang. Heal the world, make it better place. Tapi nggak bisa kan? Ternyata memang nggak bisa. Dan nggak bisanya bumi itu untuk menjadi sesuatu yang nyaman, itu sesuai banget dengan apa kata Alkitab. Karena di Alkitab itu berkata langit dan bumi akan lenyap. Pasti akan lenyap. Semakin lama semakin lenyap nanti. Saya nggak nakut-nakuti ya, karena memang seperti itu. Itulah sebabnya makanya ada namanya pengangkatan. Pengangkatan itu bukan untuk hebat-hebatan doang, aku diangkat dulu, bukan. Pengangkatan itu untuk dipakai memindahkan kita ke langit baru, bumi yang baru. Di mana itu pengangkatan itu? Rapture itu. Pengangkatan itu di planet mana dilakukan? Kita nggak ada yang tahu. Tapi alam semesta kita itu begitu luas. Tidak mungkin Tuhan menciptakan alam semesta kemudian seluruh alam semesta dihancurkan di waktu hari akhir nanti, enggak. Yang dihancurkan cuma bumi dan sekitarnya. Kita akan dipindahkan ke tempat yang lain. Pengangkatan itu konsepnya itu, saudara. Konsepnya pengangkatan di situ. Oleh karena itulah nanti ya di dalam kerajaan Allah itu kita masih akan bisa ketemu dengan teman-teman kita nih. Makanya tadi saya tanyakan, karena konsep saudara mesti benar dulu, di dalam kerajaan Allah itu alam roh atau alam fisik. Gitu. Kalau saudara baca pengakuan Imam Rasuli, ya, surga itu adalah alam fisik. Gitu. Di alam fisik. Mengapa? Karena kita nanti akan diberikan tubuh baru. Kalau kita berkata tidak ada air mata, tidak ada duka, tidak ada kesedihan, tidak ada penyakit di sana. Wah, saya bayangin tubuhnya gimana ya. Ya pokoknya gitu deh. Gitu. Tuhan akan memberikan tubuh yang baru. Ya roh kita mati, roh kita terangkat ke sono. Tapi setelah itu ketika masih nanti akhir zaman, saudara diberikan tubuh baru. Itulah yang nanti akan disebut sebagai kerajaan Allah. Kalau saksi Yehova tidak. Dia menyatakan bahwa bumi ini semakin lama akan semakin baik, tapi kenyataannya nggak seperti itu masalahnya. Jadi saudara tahu ya, akhirnya ini apa falsnya pandangannya ini. Lanjut. Kayaknya kita berhenti di doktrin pokok aja ya. Keselamatan. Nah ini, manusia bisa bebas dari dosa dan kematian karena adanya korban tebusan Yesus. Ya kita tahu ya salibnya modelnya kayak gitu tadi. Ya, ini saya setuju. Bebas dari dosa dan kematian karena adanya tebusan dari korban tebusan Yesus, walaupun Yesusnya ini bukan Yesus yang sama seperti kita. Beriman pada Yesus, nah ini bukan Tuhan Yesus, salah. Beriman pada Yesus mengubah hidup kita sesuai dengan hukum Allah, baru dibaptis. Ini Tuhan Yesus, ini saya salah nulis sih. Gak mungkin orang saksi Yehova mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya, kebiasaan karena kebiasaan nulis Yesus mesti saya kasih Tuhan. Gitu. Jadi mereka beriman dulu pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengubah hidupnya sesuai hukum Allah, baru mereka bisa dibaptis. Jadi nggak kayak kita. Kalau kita itu dibaptisnya pada saat mau
menikah. Baru dibaptis. Mereka enggak. Itu ya. Ini yang harusnya kita tiru. Iman harus dibuktikan lewat perbuatan. Inilah penyebabnya kenapa saksi Yehova itu bertentangan dengan Calvinis, dengan kelompok Calvinis. Mereka sangat menekankannya. Jadi ketika saya dulu masuk di kelompok SSY itu di tempat balai kerajaannya mereka waktu itu, saudara tahu, tidak ada orang di situ yang menggunakan baju selain baju putih. Bajunya putih semuanya. Kita memang diwajibkan pakai baju putih. Ada tulisannya tuh. Seragamnya harus pakai putih rapi. Gitu saudara. Jadi nggak ada macam-macam ini. Merah, kuning, hijau ini tidak ada. Tertib sekali mereka. Ketika mereka KKR di PTC dulu waktu sebelum pandemi itu ya saudara. PTC SSCC itu meminta mereka KKR lagi tahun depan. Mereka akan dikasih harga spesial. Karena apa? Setelah KKR itu tempat itu jadi lebih bersih dibandingkan sebelumnya. Jadi KKR-nya jam 5, mereka pagi-pagi udah pada datang. Banyak orang dari kelompok-kelompok yang aktivisnya saksi Yehova. Kamar mandi dikosek semuanya, dipel semuanya saudara. Dipel, jadi nggak perlu tenaga ini yang ngepel. Kalau kita kan gereja ini enggak. Sudah dipel belum tadi, gitu kan? Kita sudah datang udah kayak bos, mereka enggak, dipel. Bersih banget kamar mandinya, harum. Selesai, pulang acara selesai, setiap orang kursinya itu bisa dilipat sendiri-sendiri, dikumpulkan sendiri-sendiri. Saudara pernah nggak datang di KKR gitu, kursinya dilipat sendiri, dikumpulkan sendiri? Nggak pernah, mereka dilipat sendiri semuanya, sudah langsung. Itu nggak usah disuruh mereka, udah biasa mereka seperti itu udah gaya hidupnya. Terus kemudian dibersihin sekitarnya. Kalau kita KKR, nangis, tisu, langsung dibuang. Buang gitu kita. Itu orang Kristen kalau KKR. Saksi Yehova enggak saudara, bersih banget. Kamar mandinya bersih lagi, coba. Kan seneng SSCC kan, PTC. Makanya dia wajar. KKR lagi ya tahun depan, enak dia. Tempatnya bisa jadi lebih bersih. Bayang nilai mereka sampai seperti itu. Bandingkan dengan orang Kristen. Maka ketika saya diskusi dengan teman saya, penatuannya saksi Yehova tadi, saya malu saudara. Kami menekankan moral yang baik. Jadi tidak ada satupun orang saksi Yehova itu moralnya nggak baik. Jarang sekali. Pernah ketemu nggak orang saksi Yehova moralnya nggak baik? Ya nggak ada. Moralnya baik semua, seragam. Ya walaupun ada 1-2 tapi ya nggak banyak. Mayoritas mereka membuktikan iman mereka lewat perbuatan. Makanya mereka dapat jiwanya cepat. Gitu. Lah kita. Malu saya. Mengapa kita itu merasa lebih hebat daripada saksi Yehova? Memiliki pengajaran yang benar, tapi tindakannya, pengajaran mereka adalah iman harus dibuktikan lewat perbuatan. Percuma kamu punya iman benar kalau nggak bisa dibuktiin lewat perbuatan. Maka mereka menekankan moral luar biasa di sini. Ingat ya, mereka tadi awalnya belajar sama kelompok kongregasi yang mengajarkan pengajaran yang benar, Calvinis ya, pengajaran yang lurus kan pengajaran Calvinis pada saat itu. Kemudian mereka kritik, mereka benerin, dan mereka belajar pada kelompok Adventis yang sangat ketat sekali menjaga Alkitab. Saya itu mencoba untuk membuka bagaimana mereka menghermeneutik Alkitab itu luar biasa. Mereka itu tidak pernah menghermeneutik Alkitab atau menafsir Alkitab itu keluar dari ayat yang lain. Bener, udah bener, cara tekniknya udah bener, cuma saya. Mereka tetap akhirnya main comot, mencari ayat-ayat yang kira-kira sekiranya bisa dicomot, bisa diambil supaya mendukung pendapat mereka. Sayangnya gitu. Kalau mereka jujur aja dengan hermeneutik, tentunya mereka udah bener, udah bagus sebenarnya. Sayangnya itu. Jadi saudara ini ya, kelebihannya mereka seperti ini. Gereja harus ngejar nih. Gereja itu gak gelem di ngomong menunjukkan iman dari perbuatan, karena pengajaran kita itu selalu gini saudara, kita diselamatkan oleh anugerah, maka perbuatan baik itu tidak menyelamatkan kita. Terus gak diterus no, itu benar sebenarnya, kata-kata ini benar, terus gak diterus no, diselamatkan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus oleh kasih karunia. Nah wis, nah orang kan akhirnya menerimanya gini, berarti percuma ya saya berbuat baik ya, gak menyelamatkan, kan jadi gitu akhirnya. Jadi akhirnya suka-suka hidupnya.
Nggak salah akhirnya orang Kristen hidupnya suka-suka. Harusnya diteruskan. Iman itu harus dibuktikan lewat perbuatan kita gitu. Saudara beriman kepada Tuhan Yesus, yes, buktikan lewat perbuatan. Lagi itu harusnya. Memang perbuatan kita tidak menyelamatkan. Mana bisa perbuatan kita menyelamatkan? Nggak bisa, saudara. Mau sehebat apapun kita melakukan Taurat, ya katakan sekalipun hebat, tetapi yang menyelamatkan kita tetap kasih karunia Tuhan. Gitu. Karena orang Israel itu sendiri pun juga bukan orang yang seperti orang Kristen pikirkan. Orang Kristen itu kan berpikir orang Israel itu tidak bisa melakukan tepat seperti Taurat. Gak bisa loh, kalau saya sebutkan di Alkitab itu loh saudara, orang yang melakukan tepat seperti Taurat itu. Jangan buru-buru kita ngomong, gak mungkin orang Israel bisa melakukan tepat seperti Taurat. Satu aja hukum dilanggar maka semua batal. Bagaimana dengan Paulus yang berkata, untuk masalah melakukan Taurat aku tidak bercela. Ayo coba, dia ngomong gitu. Apalagi ada anak muda itu yang ketemu sama Tuhan Yesus, gak terkenal dia namanya siapa, gak tahu kita. Tuhan, gimana caranya aku dapat hidup yang kekal? Tuhan berkata, ya lakukan, hormati ayah ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri. Dia bilang, semua sudah aku lakukan, apalagi. Itu ada anak muda yang itu yang namanya gak terkenal, buktinya ada. Tapi orang Kristen ini merasa paling benar, kemudian menyalah-nyalahkan Taurat. Gak mungkin orang bisa melakukan Taurat. Jadi saudara, kita tidak perlu Taurat, gak perlu aturan. Nah jadi kayak gitu akhirnya. Jadi pengajaran jadi, oh gak usah aturan aja ya. Itu benar-benar pengajaran yang membahayakan. Itu bisa lari ke pengajaran kasih itu tadi, kasihnya si Charles T. Russell itu tadi. Gitu. Nah harus ditekankan lagi bahwa iman itu dibuktikan lewat perbuatan. Karena kalau kita hanya menekankan satu saja, maka seolah-olah antara kitab Yakobus dengan kitab Roma itu jadi bertentangan. Makanya dulu si Martin Luther, ya Martin Luther itu kelompok reformnya Kristen, jadi bapaknya gerejanya orang Protestan itu ya, nggak suka sama kitab Yakobus. Kitab Yakobus itu mau dibuang sama Martin Luther. Coba kalau kejadian benar dibuang, apa kata kita tentang Martin Luther sekarang? Kita kan sekarang mengagungkan Martin Luther. Ternyata Martin Luther punya sisi gelap itu, karena dia tidak bisa menyambungkan antara iman perbuatan dengan iman. Itu nggak bisa. Padahal bukan. Tapi gini, itu bukan salahnya Martin Luther. Karena pergulatannya Martin Luther pada saat itu bertemu dengan kelompok Katolik. Gitu. Dan kita sekarang pergulatannya beda. Kita pergulatannya adalah ketemu sama orang yang duniawi, orang yang sangat-sangat mengejar harta. Itu saudara. Jadi pergumulan kita berbeda. Makanya hati-hati ya ngajar ini ya saudara. Hati. Surga, bagaimana dengan surga? Surga Allah Yehuwa, Yesus Kristus dan para malaikat yang setia ini tinggal di surga ini. Jadi di surga itu isinya Allah Yehuwa, Yesus Kristus dan para malaikat yang setia nanti tinggal di surga. Sekelompok kecil orang 144.000 akan dibangkitkan untuk hidup di surga, ya, dan memerintah bersama Yesus di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dikunci sama ini menurut saksi Yehova. Ada ayatnya, ada di kitab Wahyu. Ya. Bumi, bagaimana dengan bumi? Allah menciptakan bumi supaya manusia bisa tinggal selamanya. Nah, itu pengajaran mereka. Ya, Allah akan memberikan kesehatan yang sempurna dan kehidupan abadi di bumi ini. Gitu, itu pengajaran mereka gitu. Jadi kita tetap tinggal di dunia ini. Bagaimana yang mati akan dibangkitkan, tapi orang yang salah nanti akan dibinasakan secara kekal. Lanjut. Cepat ya waktu ini. Doktrin pokoknya lagi, kejahatan dan penderitaan. Allah mengizinkan kejahatan dan penderitaan tetap ada supaya tantangan setan bisa terjawab. Jadi setan itu ceritanya gitu ya. Coba, bagaimana kalau orang itu diberikan penderitaan? Masihkah dia menyembah engkau? Itu persis seperti yang dikatakan Ayub. Nah, mereka berkata kejahatan dan penderitaan akan tetap ada. Oke, itu mungkin agak sedikit sama dengan kita ya. Walaupun sebenarnya kita melakukan, ketika kita mengalami kejahatan dan penderitaan, kita tahu yang kita alami bukan supaya kita nantangin setan atau membuktikan ke setan bahwa kita hebat menurut. Tidak. Kita melakukan hal itu karena kita semakin hari semakin seperti Tuhan Yesus Kristus, serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, memiliki karakter yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau orang saksi Yehova gara-gara setan gitu, maka mereka baik. Kematian, orang yang meninggal sudah tidak tahu apa-apa. Ini bener ini, sudah sama seperti kita.
Tetapi orang yang tidak mau mengikuti hukum Allah akan dibinasakan ini. Dibinasakan selamanya. Jadi nggak ada neraka. Orang mati, orang jahat itu akan binasa, hilang, musnah. Yang hidup banyak orang-orang yang tinggal, orang-orang baik. Makanya nanti mereka yakin, nanti di bumi ini hanya tinggal orang-orang yang baik-baik saja. Gitu. Yang tidak akan ada ciak temennya, gitu. Gak ada yang utang gak bayar, itu gak ada nanti. Semuanya baik-baik semuanya menurut dia. Bagaimana pandangan mereka tentang keluarga? Terjadi ikatan antara seorang pria dan wanita. Ya, satu orang pria, satu orang wanita. Mereka sama dengan kita. Boleh bercerai karena zina. Itu pandangan mereka. Ini mungkin agak sedikit sama dengan gereja. Gak ada masalah. Lanjut, kemudian masih ada. Nah, ini ya, terakhir ya. Bagaimana pandangan mereka tentang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Tadi sudah jelas ya posisi Bapa, Yesus. Bagaimana dengan Roh Kudus? Bagaimana ini? Nah, mereka tidak memandang Roh Kudus ini sebagai pribadi. Mereka memandang bahwa Roh Kudus ini adalah tenaga aktifnya Allah yang bisa menggerakkan kelompok saksi Yehova untuk taat kepada hukum dari saksi Yehova. Itu yang memberi kekuatan, yang memberi energi, tenaga aktifnya Allah. Itu menurut mereka. Nah, ini jelas-jelas salah. Karena apa? Karena justru Roh Kudus ini adalah pribadi yang penting ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Waktu itu murid-murid kan gini, loh, kan kau sudah bangkit Tuhan, engkau sudah menang 40 hari menampakkan diri ke kita. Ayo kita buktikan lagi kepada orang Romawi bahwa engkau sudah menang. Tuhan Yesus bilang, enggak. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul ya, bagian pertama, itu ketika Yesus mau naik ke surga, ada murid yang iseng juga nanya gini, Tuhan, maukah engkau memulihkan bagi kami kerajaan Israel? Sik guru ngerti, guru paham-paham, gak paham-paham dia. Maka Tuhan Yesus berkata, aku nanti harus naik. Kalau aku nggak pulang ke rumah, Bapak nggak naik nanti ke surga, aku nggak bisa nyiapin tempat buat kamu. Aku sekarang nyiapin tempat buat kalian semuanya. Dan untuk menolong kamu nanti, aku akan berikan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini setara Yesus. Nggak mungkin dia nggak setara Yesus. Karena kalau dia tidak setara Yesus, dikirimkan, diberikan kepada orang-orang percaya pada saat itu, useless, percuma. Maka Yesus dan Roh Kudus ini setara. Gara-gara inilah gereja Ortodok dengan gereja Katolik itu berpisah udah lama. Gara-gara ini aja. Orang gereja Katolik berkata gini, Yesus yang keluar dari Bapa dan Roh Kudus. Itu kata gereja Katolik. Mereka menyamakan Bapa dan Roh Kudus. Yesus yang keluar dari Bapa dan Roh Kudus. Gereja Ortodok nggak mau. Loh, kamu menyebut Bapa itu sudah termasuk Roh Kudus juga. Yesus yang keluar dari Bapa kan cukup. Saudara, gegeran cuma perkara ini. Itu sampai ratusan tahun mereka baru sekitar 2006 kemarin mereka baru damai. Setelah konsili Kalsedon tahun 400 itu sampai sekarang berapa tahun ya? 1600 tahun, saudara. Gegeran perkara Roh Kudus ini. Orang Katolik bilang Yesus keluar dari Bapa dan Roh Kudus. Orang Ortodok bilang Yesus yang keluar dari Bapa. Gak usah Roh Kudus itu bagian dari Bapa. Ngapain kita sebutin? Cuman itu gegeran. Gereja itu ya. Cuman ini loh. Ini 8 huruf. Cuman 8 huruf aja. Nah, orang saksi Yehova dia tidak mau mengakui Roh Kudus ini sebagai kesamaan antara Bapa dan Yesus. Enggak, dia hanya tenaga aktif saja. Jadi di situ saudara ya. Nanti masih ada yang lain lah. Masih ada. Nah, tapi kalau tak ajarkan sekarang, nah ini nanti mulai ngeluh saudara. Nanti next aja ya. Ini lanjut aja supaya nanti nggak banyak-banyak. Ya ini lebih detail lagi sebenarnya. Ya ini lebih detail lagi. Karena dari sini saya mau menunjukkan nama Elohim ini. Pertama nama Elohim. Ini kalau ini sih udah hafal ya, apa ya? Bisa baca kan, mau bisa kan? Loh, aku tak suruh ngafalin dulu itu. Dulu sejak kelas 10 saya suruh ngafalin. Nah, nanti saya mau tunjukkan Elohim. Dan makanya kenapa saya tidak menyarankan ketika bertemu dengan kelompok saksi Yehova kita pakai menggunakan bahasa Indonesia. Saudara mesti paling tidak untuk kata atau Alkitab kuncinya
dia harus sedikit paling nggak mengerti bahasa ini, paling nggak pernah lihat gitu. Makanya di sekolah saya dulu itu setiap murid saya suruh ngafalin Kejadian 1 ayat 1 karena ini urgent sekali. Itu saya ceritakan. Beresit bara Elohim et hasamayim et haaret, mungkin ya wis lali. Udah bebas lepas dia dari sekolah. Bara itu artinya apa, Elohim itu artinya apa gitu. Nanti ini saja ya. Karena ini advance. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya tutup, kalau nggak ada, ya saya tutup. Jadi saudara nangkep ya, dapat sesuatu ya. Jadi kalau dari sini paling tidak saudara ngerti sebenarnya saksi Yehova itu tidak tidak pintar-pintar banget. Mereka cuma hafal indoktrinasi. Nah, caranya untuk bertemu dengan kelompok ini mau nggak mau ya saudara mesti harus belajar Alkitab, belajar kebenaran. Paling tidak hari ini belajar sudah mulai memiliki bekal gimana caranya bisa menjawab mereka, bukan mengalahkan, nggak usah. Karena gini, saksi Yehova ini adalah movement, ya, gerakan. Movement itu tidak sama seperti agama. Kalau agama itu diyakini, tapi movement itu diindoktrinasi. Seperti partai begitu, indoktrinasi, didoktrin mereka. Pengajarannya selalu seperti itu, disuruh menghafalkan 360 ayat itu dihafalin. Nggak boleh titik koma, nggak boleh berlalu loh ya. Harus hafal tuh satu-satu. Itu indoktrinasi. Indoktrinasi itu semacam mengisi ini program kembali. Saya pernah ditawari, Pak Pendeta, Bapak itu harus belajar ilmu bagaimana mengisi program hipnoterapi, gitu, supaya nanti bisa mengindoktrinasi gaya opo, gitu. Ya saya tahu hipnoterapi mungkin gunanya beberapa orang, untuk beberapa orang sih mungkin masih bisa ya. Tapi bagi saya nyampaikan kebenarannya udah cukup lah, nggak usah pakai menguasai ilmu-ilmu kayak gitu. Kalau menguasai ilmu hipnoterapi enak saudara. Jadi kita bisa memprogram ulang orang supaya percaya Yesus. Percaya Yesus. Lihat mata saya, dalam 1, 2, 3 saudara akan tidur. Ketika saudara mendengar nama Yesus, saudara nanti akan berkata, Tuhan. Itu gitu. Caranya gitu. Caranya apa? Menghipnoterapi. Gitu. Tapi saya nggak mau kayak gitu. Masa sih orangnya buta nama Tuhan gara-gara hipnoterapi? Gitu. Ya, ada pertanyaan? Cik? Enggak sih? Bingung? Enggak ya? Ya gitu itu kalau saya kasih pelajaran di sekolah. Isinya gitu. Makanya dia nilainya kadang naik, kadang turun. Kalau pas dia belajar nilainya tinggi. Enggak belajar ya hilang. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya harap saudara semuanya nanti bisa menangkap pokok-pokok ajarannya saksi Yehova. Dan tentunya ketika ada orang-orang saksi Yehova yang, atau saudara paling nggak inilah, nanti malam coba buka JWORG. Kalau sekarang saya sudah boleh izin kan, JWORG. Ini situsnya mereka. Kalau saudara belum belajar ini ojo, tapi karena saudara sudah belajar coba buka, saudara ngerti ya. Akan mengerti cara tanya. Nah, kalau ada yang nggak ngerti, jangan diem. Oh, benar ya ini. Ini benar. Saudara tanyain saya. Kalau saksi Yehova itu silakan saudara. Ya. Jadi nanti dari sini nanti saudara bisa tahu cara mereka sebenarnya menghermeneutik Alkitab. Gitu. Tapi bagus-bagus. Isinya JWORG itu bagus-bagus. Saya baca bagus-bagus kok. Gitu. Tapi hati-hati, bacanya masih detail. Oh, di sini nih salah mereka. Itu baru tahu. Oke? Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati.